Semangat pagi, salam sehat bagi kita semua. Mari kita awali seluruh kegiatan kita hari ini dengan mendengar suara Tuhan melalui firman kebenarannya dalam saat teduh dengan Rehat edisi Kamis 9 Juli 2020. Kita mohon tuntunan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, ajaib benar anugerah-Mu dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur. Kami ada sehat seperti ini karena anugerah-Mu. Kami akan menjalani kehidupan hari ini. Tuntun langkah kami Tuhan. Firman-Mu kami akan dengarkan. Kiranya menjadi suluh dan pedoman bagi kami. Roh Kudus tolong kami. Ampuni dosa kami Tuhan. Dan bersabdalah kami mendengarkan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi ini dari Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Musa diutus Tuhan. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Iya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Amin. Menguduskan diri. Umpamain dan Kaleh. Jika seseorang ingin berjumpa dengan seseorang yang memiliki jabatan yang tinggi, biasanya ia berpenampilan baik, tidak sembarangan berbicara. Pokoknya sikap santun dan sopannya sangat-sangat diperhatikan. Sikap dan cara itu merupakan wujud penghormatan atau penghargaan bagi orang yang dijumpai itu. Saudara-saudara, bagaimana jika hendak berjumpa dengan Allah? Musa ketika ingin mendekat kepada Allah dalam sebuah penglihatan, ia diperingatkan oleh Allah untuk menanggalkan kasutnya. Tentu yang dimaksudkan di sini bukan karena Musa kotor, apalagi sementara menggembalakan kambing domba. Namun Allah mau menekankan pentingnya hidup kudus jika berjumpa dengannya. Musa tidak keberatan dengan teguran yang disampaikan kepadanya. Ia tidak mengatakan, "Siapa suruh datang di tempat saya menggembalakan domba?" Atau, "Namanya juga sementara menggembalakan kambing domba." Tetapi ia taat pada perintah Allah. Hal ini dibuktikan lagi ketika ia menutupi mukanya. Ayat 6. Tindakan itu menyatakan sikap merendahkan diri, apalagi kalau yang dijumpainya saat itu ternyata adalah Allah. Kediaman Allah adalah kudus. Ayat 5. Maka setiap orang yang ingin berjumpa dengan Allah wajib untuk hidup kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di tempat di mana kita akan beribadah juga adalah kudus. Karena itu, seharusnya kita menguduskan diri kita sebelum kita datang.
Penampilan yang dapat mengganggu pandangan orang lain perlu dihindari, termasuk cara hidup sehari-hari agar tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Karena itu, kuduskanlah hidup kita di hadapan Allah, terutama saat datang beribadah untuk berjumpa dengan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, pagi ini kembali kami diberi kesempatan untuk bersama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun kami di dalam kami menjalani kehidupan anugerah Tuhan. Kiranya kami boleh menjiwai dan menghidupi firman Tuhan lewat tuntunan kuasa Roh Kudus, sehingga kami tetap berjalan pada kebenaran Tuhan sendiri. Pagi ini Tuhan, kami datang pasrahkan seluruh perjalanan kehidupan kami. Kami tahu bersama dengan Tuhan, kami akan aman dan tentram menjalani kehidupan ini, memaknai kehidupan ini. Dan kami tahu bahwa setiap usaha, rencana-rencana kami, pekerjaan kami, jika di dalamnya kami mengandalkan Tuhan, maka semuanya akan berjalan dengan baik dan berhasil membuahkan hasil yang baik dalam kehidupan ini. Iya Bapa, demikian pun anak-anak kami, cucu-cucu kami percayakan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan menjaga, Tuhan melindungi mereka dalam berbagai tugas, tanggung jawab dan aktivitas mereka, baik yang dekat dengan kami pun yang jauh terpisah dari kami. Kiranya kasih Tuhan menuntun dan menyertai mereka. Iya Bapa, kami berdoa buat orang tua kami, saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami, rumpun keluarga kami. Tuhan, kiranya kami selalu dipersekutukan di dalam doa dan pengharapan hanya kepada Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami pun berdoa membawa ke dalam tangan pengasihan Tuhan jemaat-Mu, Jemaat Efrata, majelis gereja, pengurus organisasi intragerejawi. Tuhan berkati mereka semua dalam pelayanan, dalam tanggung jawab mereka. Kami berdoa buat pemuda-pemudi-Mu Tuhan, kiranya Engkau juga yang akan memberkati, menopang mereka dalam kehidupan mereka, dalam segala aktivitas mereka, sehingga tetap berjalan pada kebenaran Tuhan. Begitupun Tuhan, kami datang membawa saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Dan biarlah ya Allah, mereka boleh merasakan sukacita karena Tuhan memulihkan dan menyembuhkan mereka. Yang lalai ingatkan, yang berduka Tuhan hiburkan mereka, yang bersukacita pun sempurnakan sukacita kebahagiaan mereka. Para janda, duda, anak yatim dan piatu, orang tua dalam usia lanjut, tetap dampingi mereka Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Dan ajar kami untuk senantiasa mendoakan satu dengan yang lain dalam kehidupan ini. Ya Bapa, perjalanan kehidupan kami hari ini kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuntun kami dalam menjalani masa new normal. Selamatkan kami, sehatkan kami, sehingga kami boleh menjalaninya dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Tuhan, Engkau yang akan hadir dalam pandemi COVID ini. Engkau yang akan mengatasi, Engkau yang akan memulihkan. Karena hanya Engkaulah yang sanggup Tuhan. Beri kesabaran bagi kami menanti waktu Tuhan untuk memulihkan dan mengatasi pandemi ini. Bapa, pemerintah kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati mereka semua. Bangsa dan negara kami khususnya Kota Bontang, kiranya aman dan tentram. Di dalamnya kami tetap memuji memuliakan nama Tuhan. Kami pun berdoa Tuhan, membawa perusahaan-perusahaan yang ada di Bontang ini Tuhan. Kiranya Engkau yang akan memberkati, sehingga mereka pun semua tetap menjadi saluran berkat dalam kehidupan ini. Dan biarlah ya Allah, perusahaan-perusahaan ini semakin maju dan berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa, kami berdoa buat tim medis, berkati. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang berjuang untuk pulih dari COVID. Kiranya mereka pun boleh dipulihkan dan disembuhkan. Kami pasrahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu hari ini Tuhan. Dan biarlah
Tuhan yang menuntun kami, bahkan memberkati kami. Ampuni dosa dan keterbatasan kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, berjuang, bekerja hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.